Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi konsep dan model pembelajaran yang telah saya pelajari selama perkuliahan. Sebelum ke pembahasan, kita memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Hilman. Saya dari PAI 4B. Selama mengikuti perkuliahan, saya dapat berbagai pemahaman mengenai bagaimana proses pembelajaran seharusnya direncanakan, dilaksanakan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pembelajaran yang baik tidak hanya bergantung kepada kemampuan guru dalam menyampaikan materi, tetapi juga bergantung pada kemampuan guru menyampaikan materi, tetapi juga dipengaruhi oleh pemilihan strategi, model, media, bahan ajar, asesmen, serta model pembelajaran yang sesuai. Pertama, saya mempelajari mengenai strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dapat dipahami berbagai perencanaan atau cara yang digunakan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam menentukan strategi, guru perlu mempertimbangkan berbagai hal seperti karakteristik peserta didik, tujuan pembelajaran, materi yang akan disampaikan, waktu yang tersedia, serta kondisi lingkungan pembelajaran. Selanjutnya terdapat model pembelajaran. Model merupakan cara yang digunakan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Contohnya adalah model ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan praktik. Setiap model memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga menggunakannya perlu disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan peserta didik. Selain strategi dan model, saya juga mempelajari media pembelajaran. Media pembelajaran berfungsi sebagai alat bantu untuk menyampaikan materi agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Media dapat berupa gambar, video, presentasi, benda konteks, maupun media digital. Menggunakan media yang dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan membantu peserta didik memahami materi yang bersifat abstrak. Kemudian terdapat pengembangan bahan ajar, merupakan salah satu komponen penting dalam pembelajaran karena menjadi sumber pembelajaran yang dapat membantu peserta didik memahami materi secara lebih terarah. Bahan ajar sebaiknya disusun sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, serta meningkatkan kemampuan mereka. Saya juga mempelajari mengenai asesmen atau penilaian. Tidak hanya digunakan untuk mengetahui nilai akhir peserta didik, tetapi juga mengetahui sejauh mana peserta didik memahami materi dan mencapai tujuan pembelajaran sejauh mana. Dengan asesmen, guru dapat mengetahui kekuatan, kemampuan, kesulitan peserta didik sehingga pembelajaran berikutnya dapat diperbaiki. Selanjutnya
salah satu materi yang cukup penting dalam mengenali model pembelajaran. Dalam perkuliahan saya mempelajari beberapa model pembelajaran, diantaranya descriptive learning, inquiry learning, problem based learning atau PJBL, project based learning atau PJBL, serta model pembelajaran personal. Yang pertama adalah desired learning. Desired learning merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan sendiri sesuatu konsep atau mengetahui. Dalam model ini peserta didik tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi terlibat aktif dalam mengamati, mengelola informasi, menemukan pola, dan menarik kesimpulan. Yang kedua ada model inquiry learning. Dalam inquiry learning, peserta didik didorong untuk memiliki rasa ingin tahu terhadap sesuatu permasalahan. Peserta didik dapat mengajukan pertanyaan, mencari informasi, melakukan penyelidikan, terus ada juga menganalisis hasil, kemudian menarik juga kesimpulan. Yang berikutnya ada problem based learning atau PJBL. PJBL digunakan suatu permasalahan sebagai titik awal pembelajaran. Peserta didik diberikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata, kemudian mereka bekerja untuk memahami salah satu pencarian informasi yang diperlukan mendiskusikan berbagai alternatif solusi dan tentukan penyelesaiannya. Contohnya dalam pembelajaran lingkungan, peserta didik dapat diberikan permasalahan mengenai sampah di lingkungan sekolah. Mereka kemudian dapat mengidentifikasi penyebab masalah, mencari informasi mengenai dampak sampah, dan merancang solusi yang dapat diterapkan di sekolah. Ada juga project based learning atau PJBL, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar melalui pembelajaran sebuah proyek. Dalam proyeknya, peserta didik dapat melakukan perencanaan, mencari informasi, pembelajaran bersama, membuat suatu proyek, dan peserta didik hasil dan mempresentasikan hasil. Contohnya seperti peserta didik dapat membuat poster kemanyak lingkungan atau video edukasi, paket laporan, penelitian sederhana, atau produk lain yang sesuai dengan materi pembelajaran. Kemudian dapat model pembelajaran personal. Kemudian terdapat model pembelajaran personal. Model ini lebih menekankan kepada perkembangan individu peserta didik. Setiap peserta didik memiliki kemampuan, minat, kebutuhan, dan karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu,
pembelajaran perlu memberikan ruang agar peserta didik dapat berkembang sesuai dengan potensinya.